Oke teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog ya. Balik lagi di segmen Disbike ya. Dan kan kalau kalian itu ingat di segmen Disbike episode motor eh Villano ya, Grand Villano, itu gue bilang kalau misalnya gue akan bahas Honda Specie gitu ya. Tapi sorry, jadinya bahas X-Max terlebih dahulu karena gue kesulitan untuk mencari data-data mengenai Honda Specie gue itu gitu ya. Karena kan gue harus provide foto, video yang diperlukan gitu ya. Sehingga storytelling gue ini di segmen Dispek ini jadi lebih berkesan lah gitu dan nggak asal ngomong gitu. Kalau misalnya asal ngomong ya semua orang bisa ya kayak ngomong gue pernah punya motor ini, pernah punya motor itu, pasti bisa lah orang ngomong kayak begitu ya. Tapi ya alhamdulillah udah dilakukan pencarian dan alhamdulillah ketemu juga nih. Dan akhirnya gua bisa lanjut untuk bikin lah gitu ya. Jadi expect dulu baru ya udah spesi sekarang. Jadi gua kasih background atau prolognya terlebih dahulu ya. Jadi gua tuh ketemu spesi itu sebenarnya nggak sengaja dimulai dari eh, ada salah seorang sahabat yang saat itu bilang orang tuanya, yaitu lebih tepatnya bapaknya, sedang ingin menjual motor kesayangannya lah gitu. Dan agak berat untuk melepas motor itu kepada orang lain, sehingga saat itu gue putusin dengan segala keterbatasan gue juga pastinya ya, gue putusin untuk meminang ini motor gitu, motor spesi. Yang dimana gue saat itu pure hanya ingin membantu sebenarnya agar ya si anaknya tetap bisa deket sama motor bapaknya yang kesayangan bapaknya itu, tetapi bapaknya tetap dapat rezeki dari motor itu. Sehingga akhirnya terjadilah jual beli itu ya teman-teman. Gue akhirnya punya si motor Honda Specie tahun 2012 kalau nggak salah. Ntar gue coba cross check lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi dari situ gue bingung nih, ini motor mau gue apain gitu. Karena motor ini itu saat itu kondisinya memang tidak prima gitu ya. Disinyalir sih kayaknya kalau kata anaknya itu katanya tuh kayaknya bapaknya tuh kena tipu bengkel gitu. Jadi pernah kena oli palsu. Nah ini bahaya banget ya teman-teman ya. Oli palsu tuh sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu gini loh. Oli itu tuh adalah pelumas yang sangat berguna untuk kinerja piston, kinerja daleman mesin motor, jeroan mesin motor. Sehingga kalau misalnya kena oli yang KW, oli yang palsu, yang nggak tahu itu bahannya seperti apa, itu ya wassalamualaikum gitu, kayak bener-bener ya udah bubar gitu, bubar jalan. Dan saat itu ya gancet gitu ya. Gancet itu bahasa benernya itu piston jamming kalau gua nggak salah. Nah, akhirnya ya nggak bisa di starter, nggak bisa apa, nggak bisa gerak ya. Kita towing tuh motor kayak gitu kan. Terus gue bingung nih motor diapain. Dan akhirnya saat itu gue dengan sepupu gue sedang merintis rear garage. Kalau kalian ingat, itu akhirnya memutuskan, gue sama sepupu gue memutuskan untuk ya udah kita bore up aja motor ini ya. Jadi cc-nya itu terakhir kalau gue nggak salah 150-an apa ya kalau gue nggak salah ya. Itu sekali lagi nanti coba kita cari lagi itu data-datanya gitu. Intinya kita bore up sekenanya aja, nggak muluk-muluk gitu ya. Jadi malah ini motor tuh memberikan kenangan tersendiri dan cerita tersendiri gitu kepada gue pribadi dan teman-teman gue yang berkontribusi dalam pembangunan motor ini. Nah, jadi motor ini tuh akhirnya kita perbaiki, kita bore up, sampai udah enak, kita remap ECU-nya juga, pokoknya udah enak, tarikan oke, kita customize knalpotnya, kita bobok knalpotnya. Pokoknya udah
oke semua. Akhirnya motor itu gue jadikan motor operasional untuk karyawan-karyawan gue saat itu gitu lah. Jadi kan gue tuh dulu punya asisten ya, itu namanya Revi gitu. Nah Revi itu sembari kerja sama gue juga dia itu masih harus masuk kuliah, sehingga dia butuh motor untuk warawiri kan dari tempat gue ke kuliah dia segala macem. Akhirnya gue bilang yaudah lu pakai aja kayak gitu. Tapi di sisi lain gue juga sering pakai motor itu untuk kerja, untuk ke kantor, untuk kegiatan yang memang memerlukan motor. Kenapa? Karena ini kita masuk ke hal positif atau sisi positif dari si Honda Specie ya. Honda Specie itu tuh sesuai namanya, Specie yaitu adalah lega kali ya maksudnya ya, lega. Ya emang sangat lega teman-teman, kayak nggak bisa dipungkiri ya. Kelegaan bagasi sih yang paling ini ya, yang paling menonjol gitu. Gue kurang ngerti, nanti gue tampilin di sini berapa liter tuh bagasinya. Yang jelas lega banget teman-teman. Jadi gue tuh dulu pakai Arai Neo, Rapid Neo ya. Rapid Neo itu, Arai Rapid Neo gue itu bisa masuk dengan catatan tanpa menggunakan intercom. Nah, tapi kalau dengan intercom, Arai Rapid Neo gue itu gak bisa masuk gitu ya. Karena kan ada penambahan di sisi sebelah kiri gitu ya. Jadi nggak bisa masuk lah gitu. Tapi kalau nggak ada intercomnya, itu masuk. Jadi ya lu kebayang tuh berapa besarnya tuh bagasi gitu kan. Makanya gue sangat mengidentikan antara si Grand Villano dengan si Specie ini gitu loh. Karena memang sangat identik gitu secara kelegaan gitu ya. Dan dia juga sama-sama sama si Villano ini ya, sama-sama decknya itu kan rata gitu. Dan di decknya pun ini sama-sama luas, sama-sama lega. Makanya tuh gue bingung ya, kenapa Honda Specie ini itu nggak diproduksi masa lagi gitu. Padahal ini motor tuh sangat-sangat bermobilitas tinggi teman-teman gitu. Terus ini motor juga ya, hal positif yang kedua adalah irit gitu. Ya Honda ya, gimana ya? Ya pasti irit lah. Jadi dengan cc yang udah di bore up pun masih dalam kategori irit. Apalagi masih standar, itu pasti irit banget dan sangat menyenangkan untuk dipakai harian pastinya. Ya, dia itu untuk badan sebesar gua aja teman-teman, mesinnya itu masih oke dengan kondisi di bore up gitu. Tetapi gue percaya mesin yang standarnya pun masih oke karena dia udah fuel injection dan juga dia ini kan mirip-mirip ya sama mesinnya Beat kayak gitu-gitu kan, Scoopy. Gue tuh udah pernah pakai Beat gitu. Jadi gue sangat pede kalau bilang ya, untuk bilang bahwa dengan mesin standarnya pun tetap kuat untuk bawa gue. Terlebih lagi, ini tongkrongan motornya ini gak kayak Beat. Ini lebih ngarahnya tuh sebenarnya ke Vario ya teman-teman ya. Bahkan kalau nggak salah sih kayaknya lebih agak sedikit lebih bulky sih dibanding Vario yang dulu ya gitu. Sehingga untuk dipakai tuh jauh lebih pas aja gitu sama orang dengan badan seperti gua, atau ya kurang sedikit lah gitu ya, kayak ya tapi gemuk-gemuk juga lah gitu. Itu masih lebih pede dibandingkan dengan lu pakai Beat itu, mungkin juga pakai Scoopy gitu ya. Nah, yang keunggulan ketiganya itu juga dari segi desain. Gue nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang terlambat untuk mengetahui bahwa desain motor ini sangat baik teman-teman. Desain motor ini sangat bagus. Kenapa gue bilang desainnya sangat bagus? Desain dari belakang sampai depan sangat proporsional. Tidak ada yang lebay, tidak ada yang kekurangan. Semua terfill in dengan baik dan tarikan garisnya juga seksi banget. Kalau gue nggak salah tuh bagian belakangnya identik dengan PCX CBU ya. Kalau nggak salah PCX 125 CBU kalau gue nggak salah. Dan bagian depannya seperti motor Matic pada umumnya, tetapi dengan proporsi yang sempurna menurut gue. Dari mulai speedometernya, terus headlampnya, dia punya tameng depan, itu menurut gue perfections. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya zaman sekarang banyak dimodifikasi yang arahnya itu culture, old school, klasik. Jadi karena memang secara bahan itu memang mendukung sekali gitu. Nah, cuman motor ini juga punya sisi negatif. Tidak ada produk yang sempurna di muka bumi ini. Nah, sisi negatif itu adalah dari segi profil ban yang menurut gua harusnya bisa lebih baik, harusnya bisa lebih
bulky lagi, bisa lebih bold lagi gitulah, bisa lebih tebal. Terbukti banyak orang yang memodifikasi si Honda Space ini menggunakan velg dan ban dari Scoopy kan gitu, karena dia memang lebih profilnya lebih tebal. Nah, jadi sebenarnya bisa tuh kalau kayaknya ya, kalau misalnya Honda Space masih diproduksi massal sekarang, mungkin ada upgrade sih di bagian ban. Karena memang ban itu profil yang standar itu sedikit lumayan kecil lah gitu ya, dibandingkan dengan jika dilihat atau dibandingkan dari si bodinya itu gitu. Karena jadinya proporsinya itu kurang pas aja di bagian kaki-kaki gitu. Dan sebenarnya kalau gue boleh jujur ya teman-teman, susah untuk mencari kekurangan daripada si Honda Space ini, karena emang ini motor tuh bagus banget sih menurut gue ya. Kayak itu kelihatan banget Honda tuh lagi gencar-gencarnya bikin motor bagus sih. Pas Space itu motor yang value-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi susah banget nyari kelemahannya. Jadi mungkin kelemahannya cuma itu ya, si bannya itu. Karena kalau misalnya kita bahas mengenai mesin, menurut gue mesinnya tidak ada yang salah. Dia menggunakan mesin kecil juga ada alasan. Efisiensi bahan bakar yang maksimal. Udah gitu, yang gue bilang tadi, gue kan pernah bawa Beat ya, Beat FI gitu. Itu ya sangat efisien dan ngacir-ngacir juga sih. Jadi nggak ada yang salah dari mesinnya gitu. eh Intinya enak sih, dan surprisingly, gue tuh juga pakai si Speci ini kan cuman modifikasi di bagian mesin dan perlampuan mungkin ya saat itu. Itu gua eh, gak modif jok loh teman-teman, gak modif jok, cuman terakhir gua kasih lapis kulit MB-Tech doang, gak ada latex-latexan. Dan menurut gua joknya itu cukup nyaman dibandingkan dengan motor-motor Honda saat ini gitu ya. Jadi ya sekali lagi itu Honda tuh lagi niat banget, atau mungkin karena si joknya itu lebar juga kan, jadi bener-bener nge-cover bagian bawah kita gitu. Jadi enak-enak aja gitu yang gua rasa. Ya, jadi menurut gua ini motor tuh nggak ada celah sih. Celah yang bisa di roasting apa ya? Karena menurut gua sih desain oke, mesin oke, tarikan oke, performance oke, upgradable juga, dan bisa dimodifikasi. Culture-culturean gitu kan manis juga ya. Ya paling itu aja sih sebenarnya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada yang nanya, kok cuman satu bang kelemahannya? Karena gue selama menggunakannya itu, kelemahannya emang yang gue dapetin tuh cuman satu gitu. Walaupun ya dalam kondisi mesinnya itu udah ubahan, cuman kan gue sekali lagi ya, mesinnya kan tidak tidak terlalu beda dengan mesin Beat, jadi gue sangat tahu bagaimana rasanya gitu kan. Yang jelas ini motor tuh bagus banget, mobilitasnya tinggi, kemampuan untuk membawanya itu loh, bener-bener yang luar biasa. Gue sih takjub banget, dan gue tuh pengen banget, harusnya nih keluar lagi sih ini Honda Space ini. Harusnya Honda tuh mengembangkan barang-barang seperti ini, produk-produk seperti ini, ketimbang produk-produk yang gimmick gitu ya. Terus ya memang dia saat itu belum banyak fitur, tetapi bisa dipahami gitu kan. Nggak terus jadi masalah gitu ya. Ah, nggak ada fitur nih, gini gini gini, nggak, aman aja sih sebenarnya. eh jadi gue sangat rekomendasikan untuk dibeli, mau kata bekas pun, asal lu lihat-lihat ya kilometer, karena ini motor banyak kan motor capek ya teman-teman ya. Jadi pasti kilometer pasti bengkak-bengkak, tetapi ya kalau masih bisa dapat di kilometer yang rendah atau kilometer yang wajar lah, yang nggak terlalu capek, gas aja, nggak masalah. Dan motor Honda di tahun seperti 2012, 2012 ke bawah lah, itu masih terkenal bandel, masih terkenal punya jangka waktu yang panjang ya. Jadi menurut gua eh, oke aja lah untuk dibeli, untuk diambil dengan harga di bawah 10 juta pasti ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya harganya di atas 10 juta sih menurut gua nggak worth lah. Nggak oke gitu. Cuman kalau di bawah itu oke sih, gua masih menyarankan banget. Dan skor dari gua untuk motor ini tidak lain tidak bukan adalah 9/10 teman-teman, karena memang ini motor sangat perfect menurut gua. Ini motor yang gua itu tidak akan pernah berpikir dua kali kalau misalnya Honda
launching lagi, rilis lagi ini motor Speci dengan value yang sama seperti ini motor Speci yang sebelumnya, yang terakhir, atau bahkan bisa Honda kasih value yang lebih tinggi, gue pasti sih akan beli. Karena nih motor adalah motor yang berguna. Ya sekali lagi kalau misalnya value-nya sama ya. Motor yang berguna untuk apapun, untuk operasional sehari-hari kita. Ya, jadi segitu aja teman-teman. Thank you sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.